ini bisa dihormati atau disegani oleh makhluk alam gaib. Makhluk-makhluk di alam mimpi itu tadi, itu biasanya itu sangat hormat atau tunduk kepada orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang dihormati atau disegani oleh makhluk gaib. Kita tahu bahwa dunia kita ini adalah berdampingan dengan dunia-dunia yang lain. Seperti dunianya makhluk gaib. Nah, ini kita berdampingan dengan dimensi dunia makhluk gaib. Dan ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang itu bisa juga masuk ke alam gaib. Dan makhluk gaib pun itu kadang-kadang juga ada yang masuk ke dalam dunia kita. Dan ada orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan-kemampuan khusus, ini bisa dihormati atau disegani oleh makhluk alam gaib. Nah, biasanya orang tersebut ini karena faktor keturunan leluhur. Ini bisa. Jadi mungkin leluhurnya dulu ini orang sakti atau orang yang mempunyai kemampuan khusus dan mempunyai energi yang besar. Kadang-kadang ini keturunannya juga bisa dihormati atau disegani makhluk gaib. Bisa juga makhluk gaib itu tadi menghormati dan segan kepada orang itu tadi, itu juga karena kepribadiannya yang baik. Ini juga bisa. Ada juga yang segan karena apa? Mempunyai bakat spiritual tinggi. Nah, ini juga bisa disegani oleh makhluk gaib. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang disegani atau dihormati oleh makhluk alam gaib. Yang pertama, biasanya orang tersebut itu sering bermimpi. Nah, mimpi tersebut itu ketemu dengan makhluk gaib atau hewan-hewan tertentu atau makhluk-makhluk tertentu di alam mimpi. Dan makhluk-makhluk di alam mimpi itu tadi, itu biasanya itu sangat hormat atau tunduk kepada orang tersebut. Seumpama ini makhluk gaibnya banyak, ya seperti pasukan yang mengelilingi orang tersebut, yang sepertinya itu tunduk semuanya. Dan mimpi ini biasanya juga teringat terus. Dan ini sering. Nah, ini salah satu tanda atau ciri orang tersebut itu dihormati atau disegani oleh makhluk alam gaib. Kemudian, ciri yang nomor 2 atau tanda yang nomor 2, kalau orang tersebut itu dihormati atau disegani makhluk gaib, itu mampu menetralisir tempat-tempat angker. Contohnya begini. Seumpama orang tersebut itu berada di suatu tempat yang angker, karena orang tersebut mempunyai kemampuan dan energi yang tinggi, maka tempat tersebut menjadi netral. Jadi makhluk-makhluk alam gaib yang energinya negatif itu biasanya nyinggir, tidak kuat. Akhirnya apa? Netral tempat tersebut. Nah, ini ciri atau tanda yang nomor 2, mampu menetralisir tempat angker. Kemudian tanda atau ciri yang nomor 3, orang yang dihormati dan disegani makhluk gaib itu
memiliki kepekaan batin tingkat tinggi. Jadi intuisinya ini juga tinggi, energinya besar, sehingga makhluk gaib segan. Kemudian juga karena energinya tinggi, makhluk alam gaib ini kadang-kadang ikut menjaga. Kalau tidak ikut menjaga, ya kadang-kadang malah pengen mengabdi. Nah ini, karena apa? Mempunyai kepekaan batin yang tinggi tadi, energi makhluk gaib itu tadi masih kalah, istilahnya begitu. Kemudian ciri atau tanda yang nomor 4, orang yang disegani atau dihormati makhluk gaib itu biasanya bisa memanggil atau mengundang makhluk gaib untuk datang. Jadi kalau ada hajat tertentu atau ada kepentingan tertentu, kadang orang tersebut itu bisa memanggil makhluk alam gaib untuk datang. Biasanya disuruh membantu apa gitu. Itu bisa. Nah, ini orang yang dihormati atau disegani makhluk gaib. Kemudian ciri yang nomor 5, biasanya mudah menyembuhkan orang yang kesurupan. Jadi seumpama tetangga panjenengan ada yang kesurupan gitu nggih. Nah, orang ini tadi hanya datang saja, biasanya orang yang kesurupan itu sudah sembuh. Karena apa? Makhluk alam gaib yang menyurupi orang tersebut itu hormat kepada orang yang baru datang tadi. Karena mempunyai kemampuan yang besar. Nah, ini salah satu ciri atau tanda orang tersebut itu sangat disegani makhluk alam gaib. Kemudian ciri atau tanda yang nomor 6, orang yang dihormati atau disegani makhluk gaib itu biasanya sulit terkena santet atau terkena sihir. Karena apa? Mempunyai pagar gaib yang kuat. Karena energinya besar. Jadi energi yang melindungi dirinya ini sangat besar. Sehingga santet, teluh, guna-guna, pelet, segala macam itu tidak akan tembus. Nah, ini tandanya. Kemudian tanda atau ciri orang yang dihormati dan disegani makhluk gaib biasanya sulit sekali untuk diterawang. Jadi untuk dideteksi atau diterawang oleh orang lain atau mungkin orang yang mempunyai kemampuan spiritual lainnya gitu ya, pengen ngetes nerawang gitu ya, itu tidak bisa tembus. Karena apa? Dilindungi dan juga diliputi oleh energi besar. Sehingga apa? Orang lain itu tadi tidak bisa menembus atau menerawang. Nah, ini salah satu tanda atau ciri kalau orang tersebut itu dihormati dan disegani makhluk gaib. Ya, jadi itu tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang dihormati dan disegani makhluk gaib. Kalau panjenengan mempunyai ciri-ciri tersebut, monggo berbagi pengalaman saja di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.